Oke, jadi seperti yang Cirita bilang, tahun ini memang tradingnya lumayan sulit ya. Marketnya dikocok-kocok, Bener. turun naik, terus cycle-nya saya bilang sangat cepat. Yes. Hari ini kita masih ingat 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu semua orang masih senang batu bara. Iya. The last 1 week semua sell side bilang reduce batu bara. Harganya turun banyak. Ya, jadi cycle-nya very fast. Bulan lalu consumernya lumayan kenceng, Iya. sekarang lagi stuck. Iya. Jadi, waduh, cycle-nya cepet banget memang. Dengan boomingnya retail dari tahun 2020, cycle-nya menjadi semakin cepat cerita. Ya. Itu yang pertama. Kedua, tema tahun ini itu banyak didrive dari global atau makro dari US. Kalau kita ingat, ini cerita agak lucu, akhir tahun lalu saya ingat sekali. Akhir tahun lalu semua orang tahu Fed akan naikin suku bunga, tapi semua orang bilang naiknya ya berapa? 5, 6, 7, 8 kali, tapi masing-masing 0,25. Kalau orang speculating, kalau naiknya 0,50 alias 50 bips gimana ya? Semua orang, oh enggak. That will be quite impossible karena it will say Fed-nya agak panik. Ya. Itu akhir tahun lalu, Desember tahun lalu. Kemudian apa yang terjadi tahun ini? Yang terjadi adalah benar Fed naikin 0,25, kemudian berikutnya 0,50, berikutnya 0,75 kali 4. Ya, something yang tidak terprediksi sebelumnya. Nah, menjawab pertanyaan Cirita dan Cijes, apakah tahun ini akan ada window dressing di akhir tahun? Nah, karena kita ini driven by US macro, terutama inflation number, ya, ini adalah yang saya sajikan ini adalah probability dari kemungkinan FOMC naikin suku bunga di Desember. Yang kiri, yang tabel yang kiri ya, yang bar chart yang kiri ini kemungkinan naiknya 50 bips. Yang kanan ini kemungkinan naiknya 75 bips. Nah, sekarang ini probability kenaikan 50 bips itu 75%. Sedangkan kemungkinan kenaikan 75 bips itu 24%. Ya, tapi apakah berarti hampir pasti kenaikan FOMC di Desember itu 50 bips? Belum tentu, karena yang unik di bulan Desember ini adalah FOMC tanggal 14 Desember. Ya, ini saya kasih lihat di kursornya. Nah, angka inflasinya itu akan dirilis tanggal 13 Desember. Nah, artinya apa? Jika benar-benar angka inflasi yang diumumkan tanggal 13 Desember itu cukup rendah, kemungkinan Fed akan naikinnya 50 bip saja. Ya, kalau ini yang terjadi, window dressing di US hampir dipastikan. Di Indonesia kemungkinan akan mengikut, terutama saya bilang di sektor yang sensitif terhadap suku bunga. Salah satu sektor yang cukup berat, cukup tertekan tahun ini adalah tech sektor. Tech sektor juga macam-macam, ada bank digital, ada marketplace, ya, ada tech-nya sebagai pendukung, yaitu yang kurir, pengantaran, ya, dan lain-lain. Itu bisa ada rally. Tapi semua tergantung, makanya saya bilang ini semua tergantung dari angka inflasi tanggal 13 Desember. Kemudian diikuti dengan FOMC tanggal 14. Ya. Terus tambahin satu ya cerita ya. Iya. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan Fed ya. Fed itu kemarin-kemarin tidak pernah bilang bahwa dia akan stop kenaikan interest rate dan atau akan cepat-cepat pivot. Cepat-cepat pivot itu artinya dari yang sekarang naikin suku bunga menjadi menurunkan. No, Fed tidak pernah bilang begitu. Tapi Fed bilang karena pengaruh efek dari kenaikan suku bunga ini laggard, kenaikan 75 bips kali 4 tambah 50 tambah 25 ini efeknya baru terjadi kemungkinan 3-4 bulan setelah kenaikan terakhir. Ya, Fed bilang bahwa kemungkinan besar jika inflasi sudah mulai terkendali, kemungkinan untuk naikin 75 bips setiap kali meeting itu sudah mulai berkurang. Ya, jadi kemungkinan akan naiknya 50 bips, tapi dia nggak pernah bilang stop di berapa. Ya, jadi bisa aja 50 bips masih 3-4 kali, mungkin ya, mungkin. Ya, tapi kalau kita prediksi terminal value-nya, terminal rate-nya itu antara 475 sampai 525 untuk sekarang. Kecuali nantinya angka inflasinya menggila lagi.
Nah, itu menjawab pertanyaan Cirita dan Cijes. Kemungkinan windows dressing ini mesti lihat dari US inflation tanggal 13 Desember. Kalau beneran cukup rendah, ada window dressing. Terutama di US. Kalau masih tinggi lagi, kayaknya nggak ada. Mungkin nggak yang naik itu hanya certain sector. Yang kalau kita lihat di awal tahunnya harganya masih jauh di atas dan sekarang ini jauh di bawah. Mungkin nggak kayak Van, seperti Arvan juga perlu untuk mungkin menaikkan beberapa saham untuk kelihatan perform gitu. Soalnya kayak tadi kita bilang kan, kayak Arvan tadi bilang bahwa tech itu yang tertekan kan, sedangkan tahun lalu itu atau berapa tahun lalu ya, setahun atau 2 tahun terakhir itu kan tech itu lagi best performingnya kan, jadi harganya benar-benar di atas dan sekarang nih jauh-jauh di bawah nih. Masa sih kagak ada sedikit kenaikan? Contoh ya, ini hanya contoh dan ini hanya berandai-andai. Kayak contohnya bisa nggak kayak MPPA itu bisa dibilang ada e-groceries-nya kan. Itu kalau kita lihat tuh year to date di Januari itu harganya masih 400-an dan sekarang harganya mulai naik. Adakah nih indikasi bahwa ini kemungkinan akan ada ya sweetener dari para fund untuk menaikkan biar kinerjanya nggak kalah jauh gitu dari market? Bisa nggak sih kayak gitu? Kalau ngomong possibility mungkin aja Cirita. Again, mesti pilih-pilih tag-nya yang mana. Ya. Tag-nya yang mana, satu mesti lihat dari valuation, kemudian expectation growth-nya ke depan, dan yang lain-lain. Kalau saya bilang sih, yang Cirita contohnya saya juga menjawab yang dicontohnya. Yeah. Kalau e-grocery saya bilang soon or later everyone will do it. Kayak saya produk zaman dulu nih, produk zaman dulu. Produk zaman dulu saya 2 tahun yang lalu nggak pernah belanja di marketplace Cirita. Iya benar. Tapi sekarang saya udah belanja di marketplace. Atau yang dulu setahun 2 tahun yang lalu semua orang belum berani belanja marketplace yang big ticket items. Iya. Handphone misalnya atau laptop. Sekarang everyone doing it. Iya. Bener. Terus saya juga ada satu cerita lucu nih, Saya 2016 akhir ketemu Bang Dede, Muhammad Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan. Beliau umurnya lebih senior daripada saya. 2016 nih. Dia bilang, "Iya, anak gua lagi beli sesuatu dari online, dari marketplace." Terus dia bilang ke saya, Ayah, aku lagi beli ini nih di online." Bang Dede bilang, "Lu gila, lu pasti dibohongin lah, lu bakal terkirim tuh barang." Ya, it was back in 2016. Ya, which is kan mungkin tahun 90-an kalau beli online, ya lu mah dibohongin lah ini mah. Nah, kalau sekarang everyone doing it gitu cerita. Everyone doing it. Sekarang anak gua yang cewek minta handphone. Minta apalah, dia jajan kecil-kecil, ya gua cari di marketplace. Meaning the growth, the future itu masih potensial banget. Change, ya. Iya. Iya sih. Sangat potensial. Jadi mesti pilih-pilih sektor tech-nya yang mana dan jangan lupa valuation-nya Cirita. Iya, soalnya nih banyak yang saham yang darlingnya dulu ya, darlingnya zaman tech itu lagi berjaya. Ini tiba-tiba nih sekitar sebulan terakhir deh, sejak Oktober pertengahan itu mulai menunjukkan kenaikan harga yang diiringi dengan kenaikan volume transaksi gitu loh. Kita ambil contoh kayak Mari, itu juga berapa hari ini kemarin harganya membentuk higher high higher low, which is quite kayak eye catching juga nih. Kok tumben saham-saham ini mulai naik. Makanya aku kemarin bilang 3M nih. Wah, ada 3M nih yang kemarin rame bener. Ada M Multipolar, ada MPPA, dan ada Mari. Ini kok mencuri perhatian volumenya, soalnya ada kenaikan. Kalau bisa naik tanpa dikirim volume, ya udahlah, kita males lah itu, takutnya ini orang bikin-bikin lah. Iya, takutnya gitu kan. Nah, itu mungkin aku pikir mungkin kayak di saham-saham tech, terus saham-saham bank digital itu juga
Biasanya kecenderungan setiap akhir tahun itu seringkali banyaklah kayak mesti memenuhi ketentuan modal dasar. Nah itu kan selalu rame. Nah mungkin yang kayak gitu-gitu kali ya Arfan, yang bisa ada slightly kenaikan harga yang diperkirakan orang itu mungkin akan nyebutnya kira-kira kayak window dressing kali. Very possible. Yang penting kalau saya bilang tetap ya, makanya cerita ini kan nggak asal nge-call kan. Cerita, makanya kalau naik ada volume ya udah deh, nggak bener lah nih cerita kan. Ya, makanya kalau saya bilang tech ini untuk bisa mulai bangkit lagi, interest rate US-nya itu harus udah kelihatan terminal value, udah kelihatan ujungnya di berapa. I don't need to be, sekarang kan 375 ya Fed rate. Saya nggak perlu untuk nunggu sampai 475 baru tech-nya bangkit, tapi begitu udah kelihatan terminal value 475 atau 525, nah menuju ke sana interest rate-nya masih naik, tech-nya udah jalan. Ya ini kita bisa lihat juga dari Nasdaq ya, yang sekitar seminggu, ya mungkin nggak seminggu terakhir sih, sekitar seminggu terakhir ada naik yang lumayan, ya mulai ada rame lah ya. Terus beberapa saham-saham tech juga ada kenaikan juga ya, kecuali mungkin yang kayak Twitter aku nggak tahu deh, itu kan terlalu banyak drama ya terakhir ya, jadi agak bingung juga tuh ya, mungkin kayak gitu. Lebih dari drama Korea cerita. Iya makanya banyak seru itu, banyak ceritanya. Nah kalau misalnya kayak sektor-sektor lain ya, kalau apa lihat tuh kayak gimana ya, misalnya kayak consumer juga kemarin kan sempat wah ini kayaknya tahun depan consumer banyak orang bilang akan perform ya, karena tahun depan kan katanya resesi lah. Terus kalau recession mau nggak mau konsumsi terus berjalan, jadi itu bisa orang hiding di sana. Nah menurut Arfan tuh kalau sektor consumer tuh gimana sih, akan ada sama nggak sih, akan ada window dressing juga sih? Ini saya curiga nih cerita nih memang lebih dari fund manager. Justru aku belajar nih sama yang udah hebat di sini. Jadi kalau kita saya sambil share ya ceritanya. Silakan. Izin share. Nah, untuk tahun depan saya bilang salah satu temanya itu adalah consumer, ya. Tapi consumernya itu juga mesti selektif. Yang di poin pertama, consumer sector historically outperform JCI H-1 tahun sebelum election. Ya. Kenapa? Karena adanya stimulus dari pemerintah, adanya bantuan-bantuan, ya, government aid. Iya. Kemudian ini consumer nih udah lama nggak diliatin. Iya. It's under own. Ya. Terus poin keempat nih yang lumayan paling penting, cerita juga pasti dan teman-teman udah paham bahwa sekarang ini ada di tabel yang ini ya, yaitu soft commodity, yaitu adalah input cost dari consumer sector itu harganya sudah turun jauh. Kalau dilihat financial statementnya consumer sector di Q2 itu jeleknya lumayan banget, ya, tapi itu adalah bottom, sehingga results di Q3 ini udah bagus-bagus. Karena input cost-nya itu udah turun semua, ya, seperti CPO, coconut oil, rubber, coklat, kopi dan lain-lain. Nah, jadi soft commodity price peak in quarter 2 2022. Ya. Terus tadi yang saya juga bilang, most consumer companies already hike price and expect fully reflected starting Q4 2022 onwards. Dan yang terakhir itu under own. Jadi saya bilang sangat menarik consumer sector. Iya. Ya. Tapi untuk teman-teman yang senangnya high octane, yang senangnya tuh adrenalinnya kenceng, yang seperti komoditi cerita. Iya. Tiap malam kan kita ada excitement yang lihat Newcastle price berapa, Newcastle berapa nih nikel nih, ada excitementnya. Nah kalau consumer ini it's not as adrenaline rush as commodity sectors, karena consumer ini harga-harga komoditinya itu input cost sensitivity-nya tidak setinggi energy sector. Ya. Jadi terus news flow-nya juga nggak yang terus-terusan ada, ya. Jadi memang lebih slow,
gerakannya lebih slow, tapi saya cukup yakin tahun depan consumer is one of the most preferred sector. Nah, kemudian yang terakhir adalah nggak boleh blindly sikap aja semua consumer sector, makan aja semua, mesti pilih-pilih. Ya. Salah satunya yang saya bilang itu adalah yang mesti punya pricing power, yang punya dia bisa naikin harga, sensitivity terhadap volumenya itu tidak tinggi. Ya, contohnya di sini boleh sebut merek ya cerita? Oh, boleh silahkan. Boleh. Misalnya ini contohnya itu ICBP, dia naikin harga itu, dia punya kemampuan untuk naikin harga, tapi orang tetap beli. Tetap konsumsi ICBP, Indomie dan lainnya. Ya. Can you imagine dalam setahun ICBP itu jualan billions loh. Billions of pack of Indomie, kalau dia naikin 100 rupiah aja. Efeknya lumayan. Triliunan. Iya, triliunan di revenue. Demikian cerita. Cijas mungkin mau ada tambahin? Iya, silakan loh. Jas, kalau ada yang mau ditambahin langsung di interrupt aja. Nggak apa-apa, tambahin. Ya, tapi aku masih setuju sih sama Arfan, dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya apalagi tahun depan tuh kan tahun pemilu ya Ci ya. Tahun pemilu ya biasanya kan consumer tuh lumayan diuntungkan sih, mungkin di tahun-tahun yang sebelum pemilu apalagi. Nanti Arfan juga bisa ngomong gimana bedanya tahun pemilu tahun depan sama tahun-tahun pemilu sebelumnya, dimana mungkin biasanya kan kita tuh pemilu dan kampanye di tahun yang sama ya, tapi tahun depan ini kita kan akan kampanye dan pemilihannya itu di tahun yang berbeda. Kita kampanye di 2023, pemilihannya di 2024 gitu. Tapi menurut saya juga kalau sigaret sih harusnya nggak terlalu diuntungkan, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Misalnya tahun depan kemungkinan besar kan excise atau cukai dari rokok itu naiknya lumayan. Biasanya tuh dulu kalau misalnya mau pemilu cukai rokoknya nggak naik gitu kan, ceritanya kan pemerintah mau attract pemilu. Iya, mau bikin pemilihnya happy gitu ya. Tapi menurut saya tahun depan excise cigarette akan tetap naik. Jadi harusnya sih sektor rokok sih nggak kurang menarik, nggak terlalu oke ya next year gitu. Gimana Ayah, mau nambahin lagi soal pemilu tahun depan? Ya, sebenarnya salah satu yang preferred sektor itu kalau musim pemilu itu rokok sebenarnya. Cuman dulunya. Iya, dulunya. Sekarang ini udah agak beda nih cerita nih. Iya. Ini tumben-tumbenan, contoh government udah kasih guidance langsung 2 tahun excise tax-nya udah bilang naiknya sekian. Which is biasanya kan ujung tahun kemudian dia baru nentuin tahun depannya excise-nya berapa. Sekarang ini udah langsung nentuin 2023 10, 2024 10. Nentuin ya. Sebenarnya saya sih juga sebenarnya nungguin sektor rokok sebenarnya, cuman valuation-nya belum compelling ya cerita ya. Ya seperti contohnya gudang garam, dia kesulitan untuk naikin harga karena market leader-nya kan HMSP. Dan harga rokok semakin hari semakin mahal ya. Jadi makanya itulah problemnya kenapa volume growth-nya nggak tinggi untuk rokok. Terus kemudian valuation-nya saya bilang masih demanding. Oke. Terus padahal nih kalau kita lihat gudang garam harganya juga sebenarnya valuasi bukannya udah cukup menarik gak sih? Terus kemarin juga MSCI juga udah masuk gudang garam tapi ke small cap ya kayaknya. Iya, keluar dari standard index masuk ke small cap. Iya. Gudang garam sebenarnya kemarin sempat bagus sih ya secara teknikal, aneh tuh tiba-tiba naik gitu bagus banget, tapi sebenarnya nggak dengar major news gitu loh. Begitu kena berita kenaikan cukai baru udah turun, terus ditambah kebakaran di salah satu gudangnya, ya udah deh turun lagi deh, jadi secara teknikal jadi nggak menarik lagi dah sekarang. Cuman mungkin valuasinya tetap menarik ya, tapi kayaknya proyeksi tahun ini juga jelek ya resultnya ya. Betul. Q3-nya resultnya jelek. Iya. Jadi cerita saya pertama kali masuk market 20 tahun yang lalu itu saya analis sigaret. Waktu itu gudang garam masih market leader, masih top. Iya. So umur saya liatin ini ya. Saya baru lihat gudang garam itu quarter 2 net loss. Seumur saya baru lihat, gila gudang garam bisa net loss 1 quarter, wow. Ya karena mereka kesulitan untuk naikin
harga karena volumenya bisa impact, sedangkan cukainya tiap tahun naiknya lumayan. Jadi makanya earningsnya lumayan tertekan ya cerita ya. Iya sih. Jadi kayak rokok not that atraktif lah ya kalau untuk kita misal beli di akhir tahun, ngarepin window dressing, terus kita keep buat tahun depan, kayaknya belum ada strong catalyst banget ya. Ya mungkin karena yang lain naik, dia keikut naik bisa aja. Tapi untuk kayak mau ngarepin naik kenceng, kayaknya belum ada strong supported story kali ya dari sana ya. Betul, cerita saya setuju banget. Jadi saya mau beli HMSP Gudang Garam, tapi valuation-nya nggak di level sekarang. Turunan lagi saya mau deh. Kalau sekarang sih belum. Oke. Nah kalau poultry juga ayam-ayaman nggak tahu nih kayak gimana nih. Tahun ini juga nggak terlalu exciting buat ayam-ayam. Naiknya cuma sebentar-sebentar, nggak sustain, nggak kayak sebelum-sebelumnya sempat lumayan, ntar naik-naik turun, jadi kayak sideways aja nih. Kira-kira yang kalau kita lihat kan pada kayak Cepin kan di awal tahun tuh sempat sebenarnya Cepin kalau dibuka di Januari sama harga sekarang udah hampir sama sih, cuman dia Januari akhir dia sempat reach 6.500-an. Mungkin kalau ya Cepin sih aku rasa nggak ada window dressing kali ya, karena harganya nggak perlu di window dressing, harganya udah sama kayak harga awal tahun nih. Cuma Java yang tertekan jauh nih, awal tahun masih sekitar 1.700, sekarang 1.300. Tahu nih kalau view-nya Arfan atau Cijes untuk poultry sector ada yang menarik gak sih? Mungkin untuk window dressing atau untuk story tahun depan gitu, karena ini kan tetap masuk consumer ya. Cijes dulu atau saya dulu? Mana aja. Ladies first. Gak apa-apa, Arfan aja. Oke. Cerita tuh bener banget. Poultry ini termasuk dalam sektor consumer karena konsumen Indonesia itu konsumsi ayam per kapitanya itu masih rendah. Yes, betul. Nah kalau poultry ini salah satu katalisnya adalah culling. Ya. Nah kita pernah ngitung di kantor, ngitung berapa sih pergerakan harganya DOC broiler saat ada culling. Biasanya itu lagged 1,5 bulan. Nah sekarang ini pemerintah kemarin bulan September atau Oktober baru mulai culling lagi, jadi mestinya harganya akan bergerak naik. Rata-rata itu 1,5 bulan setelah culling ya. Kalau saya bilang sih again, karena ini marketnya kan masih agak, saya nggak bilang bearish lah cerita, agak cautious lah. Karena marketnya agak cautious, saya minta valuationnya semuanya saya nawar. Beda kalau marketnya lagi bullish kan cerita, berapa juga makan aja kan, karena valuationnya juga tinggi. Gak ada masalah dengan valuation tinggi, karena sekarang marketnya lagi cautious, saya minta valuationnya turunan dikit deh, jangan di sekarang. Itu aja sih on poultry. Mungkin culling kalau buat teman-teman yang nggak familiar dengan bahasanya adalah pemusnahan ayam ya, jadi kayak dikurangin ya ayamnya agar memenuhi standar budidaya. Iya kalau dibunuhin ya, dibantai. Biar nggak terlalu banyak, jadi harganya bisa naik. Iya, emang konsumsi ayam Indonesia ini sangat rendah. Diperkirakan, kemarin aku sempet live sama Almitan Dewi karena aku juga penasaran, pengen tahu story di sektor ayam dan untuk emiten baru nih apa sih bedanya sama emiten yang udah ada gitu. Mereka sempat mention bahwa Indonesia ini konsumsinya masih sekitar 7-8 kilo ya per tahun, sedangkan kayak di Malaysia itu kalau nggak salah udah 40 kilo. Jadi tuh jauh banget. Jadi sebenarnya potensinya juga cukup besar. Nggak tahu nanti kalau tahun pemilu ada bagi-bagi dana. Kalau ikut kampanye kan kita dapat uang lelah ya. Nah siapa tahu dananya itu bisa buat belanja yang makan lebih enak, the cheapest meat ya beli ayam. Oke. Nah terus kalau ada sektor-sektor lain nggak sih yang kira-kira tuh bisa potensi mengalami window dressing? Mungkin kayak banking sector, tapi banking nih harga udah tinggi-tinggi banget loh.
Ya nggak sih? Iya, banking itu udah cukup tinggi cerita bener. Banking itu udah cukup tinggi. Saya rasa ada. Nggak ada window Nggak dress. perlu. Tapi di kantor kebetulan kemarin ada anak saya yang bikin historical performance dari kebetulan cuma satu. Dia tiba-tiba iseng dia bikin. Ternyata 5 tahun terakhir BCA itu Bank BCA kalau beli di akhir November, jual di akhir Desember atau awal Januari itu selalu profit. Wow. Tapi 5 tahun terakhir ini berdasarkan historical. Makanya kemarin saya challenge, coba dong bikin jangan 5 tahun, ini kan cuma historical doesn't mean anything kalau nggak ada price action atau nggak ada story ya. Coba bikin 10 tahun dia belum balik lagi. Kemarin pas weekend dia kasih ke saya Jumat sore. Tapi hanya BCA doang ya yang Nah makanya dia nggak tahu gimana out of nowhere dia ngitungnya BCA doang tuh juga kenapa cuma BCA doang? Iya, BCA sih hebat sih. Kayaknya pinter cerita dia kasihnya Jumat sore biar nggak saya kejar-kejar lagi. Kalau Kamis sore langsung saya suruh kejar, Jumat suruh setoran. Kalau weekend kan saya nggak minta anak-anak buat kerja kan lebih santai. Iya sih, nih menarik sih ini kalau untuk ini ya, karena BCA emang kayak kemarin berapa hari yang lalu kan sempat market kita turun ya, karena asingnya sempat jualan quite agresif di banking sector yang diperkirakan mereka pindah ke Hong Kong dan China, dimana kemarin Goldman juga keluarin review bahwa Indonesia itu di downgrade ya, dan upgrade China. Sebenarnya nggak di downgrade jadi sell sih, cuman jadi market weight ya kemarin tuh. Ya karena pindah ke China, tapi BCA itu outstanding gitu loh. Pagi-pagi klien aku panik jualan, tapi ternyata kagak turun, yang ada naik gitu loh. Jadi kelihatannya quite bertahan nih. Mungkin ada sentimen dari Blibli juga nggak sih, karena Bliblinya juga cukup sentimen grup ya, kayaknya wah Blibli cukup hebat sih ini habis IPO, ternyata dia pelan-pelan naik, bikin higher high, higher low pelan-pelan tanpa nggak banyak rame, nggak banyak orang promote, nggak banyak yang ngomong, tapi ternyata naiknya naik pelan-pelan, dan ini ternyata kemarin udah sempat gope. Mungkin ada sentimen grup juga ya, tapi kayak ternyata bukan ya, ternyata memang setiap tahun dia selalu begitu ya. Ya itu berdasarkan historical ya ceritanya. Jadi saya komen dikit ya. Iya. BCA bank yang bagus, bank yang solid, tapi valuation mahal banget. One of the most expensive in the world. Yes. Betul, sangat premium. Ya. Salah satu yang premium itu selain BCA itu dulu tuh public bank. Ya. Tapi sekarang public bank udah nggak, valuation udah nggak setinggi itu lagi. Cuman BCA yang masih tinggi. Ya. Jadi memang terkadang sebagai investor dan atau fund manager mau beli BCA itu nggak intuitif karena valuationnya mahal banget. Ya. Sama seperti saya contoh lagi retail, salah satu retail yang saya suka itu AMRT. AMRT juga sama cerita. This is the BCA of retail. Iya. Valuasinya buset mahalnya, cerita price per sales aja udah hampir 1, pakai hitung 2023. Ya, tapi ini barang juga susah turun. Iya, benar. Ya, karena memang bisnisnya sekarang semua orang belanjanya di saya nggak bilang AMRT doang ya, saya nggak bilang Alfamart doang, tapi convenience store ya, yang dekat rumah. Betul, convenience store. Isinya juga makin bertambah, bisa beli makanan yang siap konsumsi, ya, beli beras, beli buah, apa juga ada sekarang. Kalau dulu kan cuman buat jajan yang jajan, sekarang beras juga ada, buah. Ada udah lagi. Ada iya, lagi. Benar jadi mini supermarket cerita. Nanti aku dengar ya kayak untuk motor listrik nanti charging station atau switching baterainya juga di di tempat itu loh. Betul. Di sekitar convenience store ya. Kita nggak tahu sih brandnya itu fixnya kemana, apa dua brand yang dekat rumah itu atau 3 brand ya, kan dekat rumah itu ada Lawson, ada Alfa, ada Indomaret ya, kita nggak tahu brand yang mana, cuman ada salah satu atau 2 brand itu yang akan dipakai untuk switching baterai nantinya. Jadi itu mungkin jadi katalis juga untuk mereka ya, makanya harganya keep on performing dan susah turun, bikin saya juga nggak berani masuk, tapi ternyata naik terus gitu. Naik terus ya. Iya.
Ya agak ini Ini sih. cerita saya juga disuruh istri saya ini. Kalau istri saya belanja online, belanja baju misalnya. Terus size-nya nggak pas, balikinnya ke Alfamart. Iya, di pick up di sana. Iya. Itu free ya? Wow. Itu free? Free. Oh, oke. Okay. Free, makanya benar-benar kayak basically apa juga bisa gitu nantinya. Iya. Dan narik ATM, narik cash aja bisa di Alfamart. Iya. Benar sih. Macam. Jadi memang ini bisa ya jadi apa ya? Ya one stop shopping. Iya, one stop shopping macam-macam lagi. Iya. Baterai motor listrik lah, ntar apa lagi lah. Iya, oke. Iya, Alfamart kalau menurut aku tuh menariknya karena apa ya? Dia kan banyak hub ya. Dia itu jadinya kayak hub penghubung lah buat semua orang kan. Dan lokasinya banyak. Kita tuh kemanapun ke daerah-daerah. Kebetulan kan aku berapa minggu ini aku lagi sering keluar kota. Dan aku lihat memang ya yang paling konsisten ada gitu ya lokasinya, yang paling semua orang udah kenal brand name-nya ya Alfamart, pokoknya tetangganya ya. Dan makanya kenapa sebenarnya kayak ini tuh kayak e-commerce, use case-nya tuh banyak gitu kan. Kalau e-commerce nanti orang bisa beli pulsa, nanti orang bisa belanja gitu kan. Sama seperti Alfamart, lokasinya udah secara fisik udah ada, sudah dikenal oleh masyarakat gitu ya. Orang udah tahu gitu kan, Alfamart tuh ada kok tokonya di situ gitu kan. Jadi tuh sebenarnya use case dari Alfamart tuh bisa banyak banget sih. Mulai dari yang tadi ya, ngecas motor listrik, nanti mulai dari beli pulsa dulu kan, bayar cicilan, bayar segala macam bisa di Alfamart. Tarik tunai juga bisa. Iya, bisa. Nanti ya nggak tahu nih ngembanginnya tuh use case-nya kemana lagi gitu. Jadi sebenarnya I think ya Alfamart menarik karena itu gitu. Udah dipercaya, consistently ada, di mana-mana ada, physical presence-nya juga ada, ya bisa banyak kegunaan lah di Alfamart ini. Iya. Dan ini sekali lagi Alfamart masuk juga ke sektor consumer sebenarnya. Kan indeks IDX non cyclical dia termasuknya. Satu itu Unilever yang market cap paling besar, kedua ICBP, ketiga Alfamart. Jadi Alfamart ini sekarang market cap udah hampir mendekati ICBP loh. Udah di atasnya Sampurna, gila. Padahal dulu itu kayak barang nggak liquid ya. Iya, bener, nggak berasa udah gede banget cerita. Iya. Nah terus ada juga sektor yang tahun ini ya begini-begini aja ya, kayak Telkom sama tower-toweran. Tahun ini juga agak sepi, sunyi, senyap. Kayak pada berita banyak, pada yang bagus tuh cuma Indosat aja, yang sempat naiknya lumayan. Nah kayak XL juga kemarin sempat bagus beritanya, tapi ya share price-nya nggak terlalu perform ya. Telkom, apakah Telkom juga akan ada window dressing kalau menurut Arfan? Tapi kalau kita lihat dari share price ya, awal tahun Telkom ini jauh di bawah harga sekarang kan 4.000. Kalau mungkin dari harga sih mungkin kelihatannya nggak ada window dressing ya, karena nggak perlu ya, karena dia awal tahun tuh sekitar 3.600, tahun ini udah 4.000 sih. Nah tapi kalau menurut view Arfan sendiri untuk sektor ini sama sektor tower-toweran gimana tuh? Kalau telcos ini sebenarnya cukup menarik ya, karena competition-nya sudah mulai melunak. Ya, jadi beberapa operator memang sudah lebih leluasa untuk naikin harga, ya, sehingga reflecting di financial statement-nya. Yang paling sensitif terhadap kenaikan harga ISAT, makanya ISAT paling ada story sebenarnya. Excel itu kalau foreign klien itu dia nggak suka karena dia mesti hubungan dengan link. Dia nggak sukanya di situ, cerita. Kalau Telkom saya bilang sih ya oke lah, they are the biggest. Kalau semua naikin harga, kalau Telkom turunin sendirian atau nggak naikin ya semua orang terbalik ke Telkom juga ya. Telkom is very unique sebenarnya. Ya oke lah. Makanya sekarang ini karena marketnya lagi cautious ya ceritanya. Nyari barang yang seksi juga susah. Benar. Makanya jadi kita bilang tadi saya minta 50%. Waduh susah. Bingung kan? Kadang-kadang gini loh. Kadang kita udah pegang, sebenarnya barangnya udah barang bagus, cuman entah kenapa tiba-tiba ada seller yang dimana kalau jualan tuh gak sabar gitu, sekali jual langsung di rejectin bawah. Begitu kalau udah bawa reject bawah, pasti kan besoknya berlanjut tuh. Karena ada gimana ya, kayak psikologi kita tuh kita nggak suka gitu kalau dalam keadaan kita nggak bisa jual. Itu
psychologically kita nggak happy. Dan biasanya kalau udah 1 hari ARB, 2 hari ARB, 3 hari ARB, wah kita bawaannya udah kayak restless gitu. Aduh ini gimana ya, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman memang ada orang yang entah dia mau switching lah, entah dia mau take profit lah, entah dia butuh dana jadi dia perlu melakukan menjual. Nah ini kadang-kadang nih tahun ini tuh orang tapi banyak expect bahwa market ini kayak normal, padahal aku bilang tahun ini agak a bit abnormal nggak sih, kayak sedikit berita orang panik, langsung jualan di ARB-in. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi ya itulah yang terjadi gitu loh. Makanya banyak sekali saham-saham yang gimana mau ngarepin 50%, orang tiba-tiba kagak ada angin, kagak ada hujan aja ARB. Terus kalau begitu ARB mulailah ada nanti yang menghubung, oh kayaknya ini nih ada bad news. Padahal nggak ada bad news gitu loh, cuman mungkin resultnya nggak sebagus misalnya Q-on-Q-nya turun, tapi year-on-nya tuh naiknya jauh. Tapi sebenarnya itu not bad gitu, tapi orang menghubungkan oh resultnya jelek di ARB. Nah itu yang kadang-kadang tuh suka sebel juga sih. Jadi kadang-kadang kita nggak realisasi profit, terus tahu-tahu dia turun jauh karena ada yang mungkin spekulasi sell on news dari result yang keluar. Dan banyak juga yang kayak sebenarnya nggak ada berita nih, kenapa sahamnya ARA gitu. Kadang-kadang cocok logi cerita. Iya, jadi aduh, tapi kadang-kadang klien ini susah. Dia mengharap tuh kita nih kayak dewa bisa memprediksi bahwa habis ini sama, karena kita juga nggak tahu, karena psikologi kita kan yang di depan monitor. Kita punya psikologi yang diacak-acak nih. Lagi enak-enak tiba-tiba ada orang yang atau ada broker yang jual 3 harga 4 harga dengan jumlah besar, dimana akhirnya yang beli pada takut, pada pull out, kagak ada bid, akhirnya terjadilah ARB. Nah kalau udah kayak gitu kan kita jadi akhirnya kita nggak mau jual, akhirnya kita jual, tapi setelah jual mungkin habis itu naik. Nah itu yang agak susah lah, benar-benar susah banget memprediksinya, dimana kita berharap best performing untuk klien, tapi ternyata karena kita depan monitor diacak-acak nih psikologinya antara greed and fear. Kita sebenarnya udah cuan tapi kita mau greed, kita mau untung lebih gede, ternyata akhirnya turun. Nah itu yang ya susah banget sih emang. Jadi gimana mau cari yang 50%, pasarnya aja sehari berubah ya nggak, CJ Saryani kayaknya enak, besokannya udah ya kok nggak ada lagi nih, BT hilang. Benar. Makanya sebenarnya kalau aku lihat, I think orang-orang yang mungkin trading saham individual ya, trading saham individual, mungkin performance-nya this year itu mungkin rada sulit ya buat cetak profit yang consistently bagus. Benar. Mungkin datangnya cuma dari beberapa saham doang aja gitu kan Ki, cuma dari beberapa saham doang yang sekarang pun juga lagi nggak kemana-mana gitu. Jadinya kayaknya emang lagi rada sulit, dan benar kata cerita, marketnya lagi nggak bisa diprediksi. Waktu kemarin kan yang turun-turun tuh sempat turun-turun, indeksnya sampai ke 6.600, wah semua orang udah fear banget kan, fear banget. Tapi terus kemudian beberapa hari malah naik ya Ci, langsung rebound lagi tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya wah ini kalau misalnya diprediksi emang sulit, tapi mungkin justru kalau misal aku bilang, kalau misalnya ada market dip yang terlalu berlebihan lagi, mungkin tuh justru buying opportunity ya. Iya. Gitu. Oh ya, mungkin Cijes bisa share nih aplikasi dari Cijes untuk bantu teman-teman yang kesulitan untuk ngikutin market. Nih kelihatannya saya kayak nih ada provide beberapa reksadana yang udah difilter ya. Jessica. Betul. Oke, mungkin jadi aku share sedikit ya kenal Saya Kaya. Mungkin teman-teman yang belum pernah kenal Saya Kaya. Jadi kalau Saya Kaya ini kita memang sekarang produknya adalah investasi reksadana. Jadi kalau di reksadana ini emang sebenarnya lumayan fleksibel Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Karena instrumennya tuh bisa dicari kapan aja, bisa kita tarik kapan aja, dan banyak banget aspek-aspek dari investasi yang sudah dipenuhi dari reksadana. Contohnya misalnya compounding effect.
Jadi kalau misalnya di reksadana itu, kalau ada return reksadananya gitu ya, return dari investasi dalam portfolio di reksadananya, kalau kita nggak cairkan itu akan terus diinvestasikan lagi sama si MI. Jadi ada compoundingnya, tiap kali ada bunga atau return nanti akan berbunga lagi. Terus yang kedua ada diversifikasi natural. Jadi kalau kita invest kan kita pasti diversifikasi ya, kan kita kan kayak nggak boleh lah taruh misalnya even kalau kita trading saham 100% gitu dari satu saham tertentu. Nah itu reksadana tuh punya diversifikasi natural juga. Soalnya setiap reksadana tuh punya batas penempatan minimal maksimal tuh 10% dalam satu emiten. Jadi contohnya kalau misalnya kita beli reksadana saham gitu ya, nah itu reksadana sahamnya tuh nggak boleh punya lebih dari 10% tuh AUM-nya di satu saham tertentu. Terus nanti kalau udah punya satu saham misalnya 10% gitu ya, anggap misalnya saham Bank Mandiri gitu. Nah dia nggak boleh lagi tuh punya deposito di Bank Mandiri gitu. Soalnya kelas aset tuh maksimal 10%, itu udah di setiap emiten tuh 10% maksimal, itu udah termasuk semua kelas aset, mau dari saham, obligasi atau dari depositonya. Nah, terus yang ketiga, profit reksadana tuh nggak kena pajak, jadi sudah final. Kalau misalnya kita deposito kan kena 20%, obligasi 10%, dividen 10%. Tapi keuntungan reksadana tuh udah final, nggak kena pajak lagi. Terus kita bisa invest juga pakai modal kecil, Ci. Jadi kalau di reksadana kaya tuh bisa beli beberapa reksadana tuh bisa dibeli dari 10.000 aja. Jadi itu sudah buat investor pemula. Terus kalau kita jadi investor di reksadana, kita juga bisa punya exposure ya. Kita juga bisa terekspos sama berbagai kelas aset tanpa mesti punya modal minimal yang gede gitu ya. Kalau kayak kita beli obligasi korporasi itu kan minimal 100 juta ya, ada yang 200, ada yang 500. Nah, tapi kalau di reksadana kita udah bisa punya gitu ya, exposure terhadap aset-aset ini tanpa kita harus punya modal investasi yang besar gitu. Nah, kalau mungkin di Saya Kaya sendiri, keuntungan transaksi di Saya Kaya itu yang pertama kita pasti udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Terus produk-produknya juga terpilih ya, produk-produknya terpilih, kita udah kurasi juga, udah nggak ada pajak, nggak ada potongan apa-apa lagi. Terus nggak kayak transaksi di bank, kalau di aplikasi Saya Kaya tuh nggak kena biaya subscription, redemption, switching, itu udah nggak kena lagi. Terus juga kalau misalnya ada nasabah-nasabah yang punya minimum saldo tertentu, kita tuh ada layanan RM juga. Product consultation juga gratis buat semuanya. Jadi kita bisa ngebantuin juga nih untuk ngasih mungkin advice ya, kira-kira mau beli reksadana tuh yang mana sih gitu. Nah, kalau di Saya Kaya, MI-nya juga udah lumayan banyak sih. Jadi kita ada Sukor, ada Trimegah, ada Kisi juga, Arfan, ada BNI Aset, Afris, Sailendra, sama nextnya mau ada Manulife gitu, Ci. Jadi kalau misalnya ribet kan, nggak mau trading saham gitu kan, kalau misalnya daripada milih sendiri atau mungkin justru milih sendiri malah hasilnya nggak bagus gitu ya. Nah itu bisa tuh kita mungkin coba reksadana sebagai opsi lah buat kita berinvestasi. Jadi kalau misalnya ibaratnya tuh kalau reksadana kita tuh kayak beli gado-gado ya dari koki yang udah profesional dan terpercaya, dibandingkan kita tuh nyari sendiri tuh bayamnya, wortelnya, kentang, terus kita rebus telurnya, bikin bumbu kacangnya lagi. Nah itu kalau di reksadana itu kita basically udah ready to eat lah, udah gampang. Gitu Ci mungkin sedikit mengenai Saya Kaya. Oke, thank you. Jadi ini bisa jadi opsi ya buat teman-teman yang tertarik, bisa kontak di mana Ci Jess kalau misalnya buat teman-teman yang tertarik misalnya dia pusing tahun ini ngurusin saham, mendingan kerja mau jualan online dulu atau apa. Nah ini kontaknya bisa ke Saya Kaya tadi. Ini ada QR code-nya juga. Kalau teman-teman mau download bisa langsung di-scan nih QR code-nya, atau bisa juga ke Instagram kita di sayakaya.id. Ada WhatsApp-nya juga di sini. Kalau misalnya mau WhatsApp, mau tanya-tanya, bisa nih WhatsApp ke CS kita juga. Gitu. Iya, bisa tanya-tanya dulu lah. Jadi kalau misalnya siapa tahu mau diversify, jadi kalau trading sendiri juga ada, terus ada juga yang mau nabung secara konsisten, mungkin bisa menjadi opsi juga. Saya juga termasuk yang invest di reksadananya Sukor Stable Fund nih, soalnya ya untuk mendiversifikasi, karena tahun ini nggak bisa kayak tahun kemarin yang sembarangan beli juga make money nih. Tahun ini kita mesti benar-benar ekstra hati-hati, dan walaupun kita udah hati-hati pun ya, kita udah beli udah bener nih, tapi wah ternyata Dow Jones-nya turun lah, ntar Rusianya ngapain lah, ntar kayak kemarin ada rudal lagi nih ke Poland, wah marketnya
kayak bingung lagi nih mau kemana. Jadi memang agak lebih susah lah tahun ini, lebih hati-hati lah. Nah tahun depan kita juga nggak tahu nih kayak gimana. Mungkin kalau tahun depan kita bisa nanya dikit kali ke Arfan nih, view tahun 2023 tuh kira-kira gimana sih? Mungkin Arfan dan nanti Cijas bisa nambahin juga. Kalau saya untuk 2023 positif. Sektor private sektor itu salah satunya itu consumer. Yang pertama. Kedua untuk komoditi, terutama thermal coal ya cerita ya. Saya lihat price will normalizing. Ini jadi kurang lebih seperti hospital sector dari 2021 ke 2022. 2021 hospital sector EBITDA dan earningsnya lompatnya lumayan tinggi. Tapi karena untungnya COVID-nya sudah mulai berlalu walaupun masih ada di masyarakat, tapi earnings growth-nya dari 2021 ke 2022 biasanya flat atau turun. Jadi saya bilang kalau thermal coal itu kemungkinan besar earnings-nya akan turun karena normalizing dari thermal coal price. Ya. Itu yang pertama. Kedua, tadi cerita juga udah mention bahwa China reopening. China reopening ini mungkin akan jadi katalis yang bagus untuk quarter 1. Karena di bulan Februari atau Maret itu Partai Komunis China akan conference lagi, kemungkinan besar dia akan semakin merelax policy dari zero COVID policy, ya, kemungkinan besar ya. Nah efeknya apa? Base metal, ya, base metal. Nah tapi on the other hand, ya base metal ini menurut saya ya juga jangan for example nickel ya. For example, jangan berharap nikel akan ke 40.000 ya, karena it will be just too expensive. Kenapa will be too expensive? Kalau terlalu expensive, everyone will find substitution untuk nikel. Ya, seperti yang kita tahu semua, nikel ini adalah salah satu bahan baku utama untuk battery dari electric vehicle. Ya, nah sekarang aja di dunia itu orang udah pakai nickel base dan iron base battery. Kalau nikelnya semakin mahal, I think semua orang akan mulai memikirkan bertambah beralih ke iron base. Yes. Nah, nickel base battery ini sifatnya tuh lebih dense, lebih rapat, lebih ringan dan jaraknya lebih panjang dibandingin dengan iron base yang lebih less dense, lebih besar dan lebih berat. Tapi sekarang juga banyak yang electric vehicle pakainya iron base, yaitu untuk for example bus, ya, bis. Dia nggak perlu yang ringan dan kecil, dia yang pakai yang gede juga nggak masalah, ya. Atau mobil elektrik yang sangat kecil, ya, dia nggak perlu jarak yang terlalu panjang, dia pakainya iron base saja dan kemudian harga jualnya kan mesti terjangkau. Gitu. Jadi saya bilang salah satu yang menarik tahun depan dengan China reopening, yaitu dari base metal, itu cukup menarik. Tahun depan itu kalau sekarang saya bilang masih cukup kalau belum kelihatan, susah tuh, it's really hard to make decision. Makanya saya bilang ini Desember ini very important nih. Yes. Very important. Tanggal 14 FOMC, tanggal 13-nya inflation. Kalau bener rendah lagi, kemungkinan besar FOMC-nya akan naikinnya 50 bips. Ya. Nggak tahu 50 bipsnya berapa kali lagi. Tapi yang pasti no more 75 bips, which is udah in a better shape lah. Saya nggak bilang in a good shape, tapi saya bilang udah in a much better shape now dibanding 75 terus. Sorry, jadi kira-kira mungkin kayak it's already good sign lah kalau misalnya dia cuma naik 0,5 ya. Betul, udah mulai membaik lah cerita. Terus tadi kalau Arfan bilang kayak base metal, nikel itu jadi nggak mungkin, it's not possible sampai terlalu tinggi kayak kemarin yang sempat 45.000 ya. Mungkin kan sekarang range sekitar 25 ribuan ya. Aku rasa sih dengan ada kenaikan demand mungkin balik ke 30 ribuan masih make sense sih. Yes, masih make sense, correct. Yeah. Emang sih kemarin kelihatan banget ada satu hari yang sempat kalau nggak salah naik 12% terus langsung digebukin. Itu kelihatan banget ada yang ngejagain harga loh. Itu udah kayak apa ya, kayak kripto juga ya, sehari naik 12 terus tahu-tahu tinggal plus 7 ya. Kayak ada yang benar-benar maintain atau jagain harganya biar nggak terlalu kencang naiknya.
Nah kalau misalnya Itu kayak copper gimana? Kenapa Jess? waktu itu karena ada yang ngejaga short ya ayah ya. Cingsan ya? Mungkin ya cingsan. Ya makanya nggak bisa yang kayak kemarin yang tiba-tiba sampai 45.000 yang heboh banget tuh. Tuh kelihatannya mulai dijaga. Dan sekarang nikel tuh nggak bisa lihat dari pagi loh. Sekarang tuh lihatnya sesi 2 sekitar jam 2, jam 3. Jadi agak susah nih prediksi. Nah kalau kayak copper gimana Arfan view-nya? Apakah kurang lebih sama? Ya kurang lebih sama, nikel sama copper itu base metal dan biasanya itu adalah sign of recovery. Karena nikel copper itu dipakai untuk bahan dasar untuk industri ya. Salah satunya yang bagus sign dari China yaitu dia udah bilang kalau ada apa-apa di property sector pemerintahnya siap untuk ngebantu ya. Bukan maybe not bail out cuman ngebantu ya. Saya sih sama nikel copper, saya bilang harga will be stable, mungkin udah sulit turun karena ada sentimen dari China reopening, demand-nya kemungkinan besar akan naik lagi. Tapi untuk short tajam seperti thermal juga sulit ya. Karena thermal ini kan kalau yang terjadi tahun 2022 ini tiba-tiba orang takut nggak ada supply. Jadi berapapun dimakan dulu deh. Ya, jadi makanya seperti yang terjadi di quarter 4 ini, thermalnya ini sepertinya normalizing nggak sih? Yes, Europe-nya udah isi dulu deh, kita beli dulu, kita restocking dulu deh. Ini winter ntar kalau tiba-tiba nggak ada pemanas kan repot ya. Atau kalau cerita inget akhir 2021 even China aja bisa mati lampu. Karena terus sama dia ada kayak cuaca yang sangat panas ya di sana waktu itu. Iya betul, ada heat wave. Jadi saya rasa coal price will still high, tapi normalizing. Mungkin nggak 400, maybe 300 or 250 or at least 200 above. Tetap tinggi. Yes, karena kan ada supply disruption yang bekas COVID itu belum fully recover, jadi masih ada kekurangan supply sih. Mungkin demand-nya nggak setinggi yang kemarin karena mungkin kemarin itu semua orang ya karena gasnya juga lagi terhambat dari Rusianya nggak ngalir, jadi mereka mungkin stock up juga, kayak kita panik nih mau denger misalnya bakal ada rame-rame, ya udah kita stok aja, pakai nggak pakai urusan ke-20 deh ya. Makanya harganya sempat loncatnya lumayan tinggi sih, mungkin karena itu juga ya. Nah, itu terus waktu awal COVID cerita kan? Iya benar. Mau lockdown. Iya, kita belanja. Nah, terus kalau yang menarik nih gold price, dimana kan kemarin Sukor nih sempat keluarin report on BRMS juga nih, bahwa BRMS itu targetnya kan 282 nih, kelihatan ada tulisannya bahwa mereka bullish di gold ya kelihatannya ya, karena recession risk. Nah, kalau menurut pandangan Arfan pribadi, kalau gold price itu gimana view-nya untuk nantinya ke depannya? Oke, saya agak berbeda nih dengan Sukor nih cerita. Kalau saya bilang gold itu untuk recession risk udah nggak lagi ya. Saya bilang flight to safety is no longer gold. Banyak. Tapi flight to safety itu USD. Saya bilang makanya kemarin saat fear of recession USD-nya itu naiknya banyak banget. Iya. Ya, saya bilang this is different dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya kecil. Iya, zaman saya kecil dulu. Wah, semua orang tua kita kan selalu ada uang lebih, beli emas. Iya. Kalau zaman dulu ada uang lebih, belinya US dollar juga karena pasti devaluasi. Zaman dulu ya, karena di-peg kan. Tapi setelah 97 is different. Tapi orang tetap beli emas. Ya, saya rasa fear of recession and flight to safety-nya bukan enggak sama sekali, tapi saya rasa udah bukan gold lagi, tapi lebih US dollar saya bilang. Kalau saya bilang sih US dollar sih biasa aja ceritanya. Biasa aja. Kemarin waktu pandemic aja shoot sampai 2000, 2100, kemudian habis itu turunnya lebih banyak ya. Iya. Iya sih. Cijas mau tambahin soal gold? Iya sih. Mungkin sama ya, mungkin kira-kira, tapi kalau misalnya goldnya kan emang mungkin ya some people say it's interesting, mungkin kalau Arfan nggak setuju, tapi menurut aku mungkin lebih interesting emitennya kali ya. Iya. Tuh, mungkin emitennya juga akan lebih menarik sih.
kalau untuk investasi goldnya sendiri sih aku rasa nggak terlalu, mungkin emitennya yang akan lebih oke gitu. Oke. Nah kalau gitu berarti commodity terus China reopen which is base metal menjadi kayak pilihan yang sangat menarik. Kalau sektor lain ada lagi nggak? Nah, kalau banking sektor untuk tahun depan kira-kira kalau Arfan gimana? Soalnya ini ada dua view ya mengenai banking sector di tahun 2023, di mana ada salah satu klien aku bilang wah ini banking masih sangat menarik, sedangkan ada another part of my client yang bilang banking kayaknya ya nggak menarik sih tahun depan. Nah kalau menurut Arfan nih banking ini masih akan jadi pilihan nggak sih tahun depan? Kalau saya bilang banking itu, the uniqueness of banking sector itu beda seperti company pada umumnya ya. Contohnya ICBP yang jualan Indomie, ya, dia mengkira-kira tahun ini saya jualan berapa ya, dia kira-kira karena customer yang datang sudah jual. Nah kalau bank ini justru kebalikannya, cerita dia itu memilih dia mau kasih loan ke siapa. Ya. Jadi banking itu mestinya kalau dia bilang loan targetnya sekian, mestinya mirip-mirip, nggak jauh. Tapi beda sama orang jualan produk, jualan Indomie atau jualan jualan macam-macam tuh beda, kan tergantung dari demand-nya ya. Tiba-tiba demand-nya bisa hilang, tiba-tiba recession demand-nya bisa hilang. Kalau bank itu dia yang memilih mau kasih loan ke siapa. Nah dari situ saya bilang, saya sih neutral aja ya cerita sama bank. Bank itu sesuai dengan EPS growth-nya aja, naiknya 8-12% tiap tahun. Combining with, saya bilang PB-nya, price to book value sekarang udah rata-rata udah back to mean ya. Jadi saya bilang EPS growth aja 8-12% tiap tahun. Jadi bisa seperti nabung lah. 8-12% pegang aja terus, kan compounding juga tuh. Iya. Nah, tapi ada satu sektor nih yang tahun ini juga nggak perform. Sebenarnya ada dua sih, tapi aku nggak tahu nih sekarang dijadiin satu atau dipisah ya. Kalau dulu kan prop, yaitu ada properti dan konstruksi. Nah, ini properti ini tahun ini juga sangat nggak perform deh. Nah, sedangkan harga-harga di awal-awal tahun itu kayaknya jauh lebih tinggi. Nah, ini pun potensi nggak untuk di window dressing. Kayak contoh ya, BSD awal tahun tuh masih sekitar 1060 dan sekarang tuh harganya 900-an. Jadi ini juga masih jauh di bawah harga pembukaan awal tahun. Biasanya kalau saham yang harganya jauh di bawah tuh ada potensi untuk dipercantik lah di tutupan tahun biar nanti kinerjanya lebih menarik. Memang nggak semua properti sih, kalau Alam Sutra juga harganya udah hampir-hampir sama di awal tahun. Cuman beberapa properti yang besar-besar ini kelihatannya masih di bawah harga awal tahun. Nah kalau properti sendiri gimana? Properti ini memang cukup bingungan nih cerita. Jadi secara EPS growth lumayan, valuation juga not bad, tapi belum ada flow naik ya. Iya, belum ada flow-nya. Mungkin karena gini, kalau mau properti baiknya yang menengah ke bawah karena demand-nya itu akan selalu stable. Ya. Yang menengah ke atas mungkin demand-nya agak kena karena orang udah lesser spending, orang takut recession. Kemudian suku bunga bank juga lagi naik, yang mortgage juga berpikir ya. Sedangkan kalau yang menengah ke bawah kan no choice lah cerita. Pasangan muda yang baru menikah, pengen punya rumah, ya udahlah beli aja lah. Waktu saya masih muda dulu lah, no choice kan, mau nggak mau ya udah masih beli rumah, kalau enggak gimana lagi, ya udahlah kredit mahal, ya udah mau gimana lagi, no choice. Jadi demand-nya lebih stable ya. Atau yang ini kali. Yang banyak kayak mallnya, jadi mungkin nanti bisa jadi opsi juga nggak yang mallnya atau pusat perdagangan? Iya, recurring. Yang recurring itu karena kalau ini sangat menarik dengan pent-up demand ya. Makanya tadi saya juga mention IMRT, retail, MAPA juga tuh pent-up demand. Untuk yang lebih safe, lebih normalizing ke properti yang dapat recurring income dari mall. Itu memang ya cukup menarik. Tapi karena ya tahun depan sih per sekarang sih belum ada yang kelihatan seksi ya ceritanya.
Tapi kalau aku bilang sih buat klien yang invest ya, memang dia punya cash lebih dan memang dia bisa buat pegang. Ini barang yang belum naik ya, diskon jauh di bawah, dan kayaknya semua betnya sudah keluar deh. Tahun ini suku bunga naik, jadi kan katalisnya nggak ada gitu buat ini buat properti, tapi harga tuh sebenarnya udah terdiskon. Sedangkan sebenarnya kalau kita lihat dari pre-sales kan harganya maksudnya penjualannya not bad ya. Aku sih buat klien yang simpen jangka panjang udah mulai nyicil beli sih, memang buat simpen ya, karena biasanya kalau udah sekali jalan kan lumayan, nah pas lagi jalan nanti baru tambah sih, kayak Pakuwon gitu, yang salah satu yang the biggest market cap. Gimana kalau misalnya ada flow asing biasanya masuk ke sana dulu, atau fund biasa masuk ke sana dulu, itu juga menurut aku sih sangat menarik sih. Kalau Cijes gimana, ada view gak on property sector? Lu juga tadi kalau soal pent up demand itu benar banget ya Ci ya, apalagi kalau misalnya aku ke daerah-daerah, aku lihat wah itu mallnya nggak perlu Sabtu Minggu itu tuh udah rame banget Ci. Jadi kan hari biasa Rabu gitu kan, Rabu Kamis, wah itu even mall-mallnya tuh udah rame banget. Iya. Terus orang kesana mereka belanja apa ya, mereka tuh banyak banget tuh kan yang kayak belanja sepatu lah gitu kan, mapi apa gitu, banyak banget. Dan ternyata even aku tuh ya, aku kan nggak jarang banget ya keluar kota, apalagi yang bukan Bali gitu kan, kita kan jarang ya kalau keluar kota bukan Bali. Kalau aku lihat ternyata orang tuh happy gitu kalau mereka lihat opsi-opsi perbelanjaan atau merek-merek yang mungkin kalau di Jakarta udah banyak gitu kan ya, kayak misalnya Zara, Mango apa segala macam gitu, H&M. Tapi kalau misalnya di luar kota tuh masih suka banget gitu, jadi emang kelihatannya mapnya emang lumayan menarik. Kalau untuk properti iya benar setuju, kayaknya tahun ini bad newsnya udah keluar semua gitu kan, berarti kan harusnya salary udah habis nih. Iya, under own. Iya, under own. Jadi kalau misalnya salary udah habis ya harusnya memang penurunannya at least udah nggak banyak lagi lah ya Ci ya. Walaupun misalnya nunggu ya nggak apa-apa kalau misalnya memang tertarik sama sektor properti, nunggu nggak apa-apa. Tapi yang pasti kelihatannya sih harusnya udah nggak banyak lagi ya penurunannya. Apalagi kalau misalnya memang benar awal Januari kita udah bisa lihat terminal rate-nya Fed, kita udah bisa lihat rate-nya udah mulai mungkin slowing down atau mungkin udah nggak naikin suku bunga lagi. Mungkin next year juga bisa kali ya, bisa. Terus ini kan ya Ci, khusus untuk konstruksi Jokowi kan kemarin emang di promo banget soal IKN gitu kan. Kemarin waktu G20 dia juga nawarin banget. Iya, banyak yang tertarik juga sih. Iya, sampai tahun 2037 katanya 2000 berapa ya itu yang mau Olimpiade katanya mau di hosting mau coba ngebid. Wow. Ya, ibu kota baru mau coba ngebid buat hosting Olimpiade gitu. Jadi mungkin emang next year pembangunannya lebih besar. Cuma kita mesti ingat juga next year kan tahun kampanye atau pemilu, most likely ada pergantian juga nih gitu kan, pergantian kekuasaan gitu. Ngomong soal politik juga seru kali ya cerita ya. Siapa kira-kira jadi presiden? Masih abu-abu ini, masih bukan abu-abu lagi, masih gelap. Kayaknya belum ada yang strong candidate yang ya kayak baru satu yang kelihatannya mulai rame, tapi kandidat-kandidat lain tuh belum gitu kedengeran. Jadi masih sangat susah nih untuk melihatnya. Memang sih kalau tadi kita menariknya kemarin tuh sempat ke salah satu forum investor di MI ya, salah satu MI, terus dia menghadirkan Yunarto Wijaya ya, salah satu iya. Terus ada surveinya gitu Ci, ada surveinya. Jadi memang sekarang ini ada top 3, ada 3 gitu ya yang paling dijagoin nih buat jadi presiden. Yang pertama GP ya, Ganjar gitu ya, Ganjar Pranowo. Yang kedua Prabowo, yang ketiga Anies Baswedan. Terus salah satu hal yang aku menarik ya buat aku ya, karena dia tuh ngasih lihat tingkat pengenalan kandidatnya Ci. Tingkat pengenalan kandidatnya kepada masyarakat. Jadi kalau bukan elektabilitas ya, tapi tingkat pengetahuan masyarakat tentang si kandidat tersebut. Nah kalau misalnya kita orang investor, kita ngeliat upside potential kan Ci ya. Iya. Upside potential berapa. Nah tapi kalau misalnya di sini kita ngelihat ini pengenalannya tuh masih belum banyak tuh siapa. Jadi kalau dari 3 kandidat tersebut yang pengenalannya udah mentok itu Pak Prabowo. Udah pada kenal. Secara elektabilitas
dia tuh kedua gitu ya, tapi pengenalannya mentok. Jadi most likely kalau dia kampanye pun pengenalannya tuh udah nggak banyak naik lagi, elektabilitas itu udah nggak banyak naik lagi. Yang paling rendah tingkat pengenalannya di antara 3 itu tuh Ganjar. Jadi Ganjar masih belum terlalu banyak dikenal orang, tapi secara survei dia katanya sih udah nomor 1 gitu ya. Jadi sebenarnya kan cuma ada 3 lah, dari Ganjar, Prabowo, sama Anies gitu. Kalau Anies di tengah-tengah, dia elektabilitasnya nomor 3, tapi pengenalannya tuh di antara Prabowo sama Ganjar gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat dari upside potential sih sebenarnya mungkin Ganjar yang paling potensi nih Ci, buat maju. Kalau Ganjar maju, at least harusnya visinya ya sejalan lah ya sama Jokowi ya, nggak terlalu jauh beda gitu. Jadi ya kita pastilah masih fluid gitu kan, masih 1,5 tahun lagi, tapi mungkin mostly nggak banyak berubah lah. Susah lah ya, kecuali mungkin waktu itu Jokowi untuk tiba-tiba ada kandidat yang langsung tiba-tiba naik dan langsung elektabilitasnya tinggi gitu. Jadi hopefully kalau Ganjar yang lanjutin gitu ya, pembangunan di masa Jokowi itu masih lanjut gitu. Jadi ya itulah. Iya, emang sih kayak IKN ini juga menjadi katalis yang sangat menarik. Kayak kemarin Cijes bilang kan di G20 kan bener-bener kayak actively ditawarkan ke investor-investor. Dan Jepang, Korea, aku nggak tahu sih kalau negara-negara lain tuh masih banyak gak sih. Kayaknya Eropa sampai China juga kelihatannya tertarik ya untuk invest. Jadi kalau misalnya IKN-nya benar berjalan dan banyak investor-investor yang join, nah itu akan menjadi katalis untuk sektor konstruksi. Nah konstruksi juga secara teknikal sahamnya juga udah mulai, kalau kita bilang nih udah uget-uget nih. Nah nanti kita juga pas closing kan nanti ada saham konstruksi yang kelihatannya mulai ada kenaikan harga lah, tapi kita belum tahu apakah sustain apa enggak ya, nanti aku akan share juga. Oh ya, terus kalau ada satu sektor juga nih Jess dan Arfan ya, yaitu industri, IDX industri, di mana dalamnya itu ada Astra, ada UT, ada YMPC, ada ABMM. Nah Astra ini juga menurut kamu menarik gak sih? Soalnya kalau buat aku sih menarik ya, karena dia ada launching yang Innova baru kan. Itu ordernya tuh kayaknya udah sampai tahun depan. Jadi indennya tuh udah panjang banget. Karena ini mungkin mobil Toyota Innova Hybrid pertama ya. Biasanya kalau tahun-tahun dulu ya, setiap ada launching mobil baru, perubahan total ganti model ya, bukan yang cuman di facelift ya, biasanya saham Astra tuh naiknya lumayan performance-nya. Kalau dulu memang dia kan jarang sekali ganti model, ganti total itu jarang, kayak dari Kijang ke Innova waktu dulu itu terjadi. Astra itu naiknya lumayan bagus sih. Cuman itu back in berapa ya, udah berapa tahun yang lalu ya. Nah berarti kan tahun ini ada perubahan dari Innova yang biasa menjadi ada Innova Hybrid, walaupun harganya cukup mahal sih, sekitar 600-an. Nah kalau menurut kalian tuh view-nya gimana sih untuk Astra ini? Menarik gak? Terutama untuk window dressing nih ya. Astra menarik. Dia laggard. Kalau kemarin itu kan kalau UT kurang menarik ya Ci, kalau UT saya bilang sih normalizing juga ya, normalizing juga dari coal dan heavy equipment-nya juga. Selain kalau Astra menarik, selain itu yang menarik juga turunannya cerita. Spare part tuh juga menarik. Results Q3 spare part tuh bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua karena mirip-mirip seperti consumer, yaitu di Q3 dia udah naikin harga, udah bisa pass on harga. Tetapi COGS-nya yaitu input cost-nya yaitu steel, aluminium itu udah turun dibanding Q2 ya, dibanding Q2. Jadi results-nya Q3 bagus banget. Q4 kita udah ngecek di Oktober demand-nya masih bagus ya. Jadi ya spare part itu demand-nya saya bilang stable ya. Demand-nya stable, marginnya juga stable sebenarnya. Bisa dilihat juga kalau kembali ke Astra, saya suka, cuman ini di barang laggard aja sih. Iya, laggard. Terus dia mungkin juga, karena foreign-nya ada fear juga, makanya yang dijualin dulu Astra dulu, salah satunya ya mungkin. Iya, Astra kan biasa ya hampir, kalau dulu sih hampir kayak indeks ya. Kalau indeksnya
ada flow dari foreign, biasanya Astra tuh ngikut sih. Memang kan flow-nya ini lagi ya sempat masuk, tapi ini kan lagi sebagian lagi keluar lagi ke China ya. Nah itu kan juga terus Astra juga yang menarik ini ada investasi di Goto nih. Ternyata cost Astra ini jauh di bawah. Jadi kemarin pun dari investasi di Gotonya itu ada sempat naik 55%. Jadi udah jadi 23 T nih. Ini juga kalau misalnya sampai nanti misalnya tahun depan. Terus yang paling takut kalau Goto kan kalau aku ngobrol sama klien mau beli Goto nggak? Oh ya nanti ya tunggu sampai lock up periodnya dibuka. Jadi banyak sekali yang nunggu gitu loh. Kalau setelah masa tunggu ini lewat nih ternyata nggak ada atau penjualannya normal, nggak ada yang sampai benar-benar ada exit besar. Aku rasa kalau Gotonya sebagai the biggest market cap di tech sektor ya, kalau misalnya Gotonya nanti balik lagi ke atas, share-nya perform ya, Astra mungkin ada dapat juga nih sentimen dari sana karena investasinya lumayan juga ya di sana ya. Iya setuju sih. Cijas mau tambahin? Iya. Oh enggak, dari aku udah kok, udah sangat menggambarkan sekali untuk ini. Mesti anak muda cerita yang ngomongin tech tuh. Oh iya. Ngomongin tech, ngomongin ini tuh mesti anak muda. Oh kan Arfan juga cukup muda nih. Iya sih. Nah terus ya kayak iya sih kalau Astra itu financial divisionnya juga nggak tahu nih untuk financial divisionnya tuh gimana, ada positive revenue sih. Sama kemarin tuh dia agresif banget untuk akuisisi ke sektor energi terbarukan EBT. Ya terbukti dia mulai masuk ke Arko ya. Dan aku nggak tahu nanti akan ada penambahan atau ada penambahan porsi di sana atau enggak. Kelihatannya mereka cukup serius untuk menggarap sektor ini. Jadi ini juga menjadi sektor yang menarik sih. EBT, energi baru terbarukan sangat menarik sih. It's the future ya. Iya. Cuman masih agak panjang ya Ci. Iya. Agak panjang. Tapi sangat menarik sih. Iya, menarik. benar. Oh iya, terus Iya, ada. tapi kalau EBT adopsinya mungkin akan susah ya Ci ya. Maksudnya of course kayak itu pasti akan jadi alternatif buat masa mendatang. Tapi kalau kayak sekarang kita lihat ya fossil fuels masih susah digantiin lah ya, masih susah digantiin. Terus kayak kemarin waktu tiba-tiba supply energinya Eropa nggak ada gitu kan ya. Basically mereka balik lagi ke coal gitu. Jadi emang sebenarnya menarik. Cuma mungkin adopsi kayak secara meluas dan masif itu mungkin masih beberapa tahun lagi. Masih perlu waktu ya. Iya. Tapi menariknya kayak udah sempat diomongin juga ya sama Jokowi di G20 kayaknya Ci ya. Iya, dan udah itu disupport banget loh. Disupport banget oleh government kita dan dari tamu-tamu undangan tuh semuanya sangat mensupport untuk energi terbarukan. Jadi menurut aku tahun depan juga menjadi katalis yang sangat menarik nih karena kelihatannya akan banyak kayaknya sempat ada keluar berapa perpres ya atau keputusan-keputusan yang mendukung ini sih. Jadi ini menarik. Terus oke, mungkin kita coba jawab sedikit dari pertanyaan teman-teman nih. Ada kalau WIRG window dressingnya gimana? Ade, siapa yang mau jawab nih? Arfan apa nih? WIRG saya nggak paham. WIRG. Saya nggak paham. WIRG itu ini kan ya, mungkin ini kali ya Ci ya. Aku sih kalau misal aku lihat kan emang yang berhubungan dengan mungkin teknologi emang lagi nggak terlalu oke ya sekarang ya. Lagi nggak terlalu oke. Terus ya memang even kayak crypto, metaverse juga kan sekarang juga lagi banyak kena bad news banget ya Ci ya. Mulai dari FTX, crypto.com dan yang lain-lain. Ya wajar aja kalau misalnya sebagai salah satu emiten yang bergerak di sektor tersebut juga ya ini ya terimpact jelek gitu. Tapi memang penurunannya mungkin udah ekstrim banget kali ya. Udah turun cukup jauh. Tapi WIRG juga hampir sama kayak Goto. Jadi ada potensi lock up period akan dibuka. Nah, setelah lock up period itu dibuka, udah selesai lock up-nya, orang yang pemegang sahamnya bisa jual. Nah, itu nanti kita lihat dah kalau memang nggak ada
penjualan yang masif atau biasa aja ya maksudnya. Udah selesai ya Ci? Iya, salah harganya kan udah terkoreksi cukup tajam ya. Secara company aku suka sih company ini. Company-nya juga bukan perusahaan baru, perusahaannya juga udah cukup lama. Karena kemarin sempat aku undang ke webinar dan aku sempat belajar juga. Biasanya soalnya kalau kayak webinar atau IG Live aku juga sambil belajar sih. Jadi aku lihat wah ini company udah lama juga dan produk-produknya sebenarnya cukup menarik ya. Memang dia ada mengembangkan di metaverse, mungkin itu jadi sentimen yang kurang bagus untuk saat ini ya karena penurunan. Ya, tapi kalau kayak setuju kalau misalnya overhangnya udah selesai gitu ya, bad newsnya udah keluar semua gitu kan, ya udahlah tungguin aja nih sampai bad newsnya selesai, overhangnya udah keluar, terus mungkin udah bisa nih kan, udah enteng jalannya nih kalau mau naik lagi ceritanya gitu ya Ci. Iya. Nah terus nih ada juga nanya nih sektor semen, bener tadi kita belum bahas nih sektor semen. Kalau Arfan atau Cijas ada view nggak on semen sektor Windrest-nya nih kira-kira gimana nih? Semen itu tahun depan agak membingungkan ya ceritanya. Satu, kalau SMGR dia ini per sekarang sudah dapat 90% COGS-nya batubaranya harga DMO. Ya. Untuk INTP per 9 months, 10 months ini dia baru dapat 50% COGS-nya dengan harga DMO. Nah, masalahnya untuk bisa dapat harga DMO ini mesti B2B, mesti masing-masing cari sendiri. SMGR kemungkinan besar pasti dibantu government, sedangkan INTP belum tahu nih. Yang saya dengar itu INTP sampai Q1 atau Q2 itu mereka sudah securing coal-nya dengan harga DMO. Ya, nah tapi dengan penurunan harga coal, harga DMO-nya kan juga kemungkinan besar akan turun juga ya ceritanya. Tapi saya bilang, nah kenapa nih beberapa hari terakhir ini semen sektor ini turunnya lumayan. INTP kembali sempat di bawah 10.000. Karena volumenya semen di bulan Oktober ini turunnya lumayan. Benar. Nah, kemungkinan semen untuk naikin harga lagi di Q4 ini paling 1-2%. Saya bilang semen sektor ini price in aja. Sekarang saya rasa upside-nya udah nggak banyak ya ceritanya, saya rasa ya. Oke. Karena udah sulit naikin harga cerita. Paling kenaikannya untuk tahun depan 3-5% kemungkinannya. Volume naiknya paling 1-2. Iya, tapi semen Gresik kayaknya mau right issue kan? Mau akuisisi itu. Betul, mau akuisisi SMBR. Iya, paling ya nggak tahu deh itu menarik atau B aja sih kayak begini nih. Kalau saya B aja kalau saya. Oke. Makanya ya itu cerita karena marketnya lagi cautious, saya minta valuation-nya yang lebih murah. Saya nawarnya ganas nih. Saya nawar 1.000 di Mangga 2 ceritanya. Oke. Nah, di sini kita belajar nih buat kita yang retail, berarti kalau yang kelasnya Van udah nawar murah, kita juga harus sabar. Berarti nggak boleh HK terus. Kalau sahamnya udah tinggi ya udah berarti kita cari saham lain yang belum naik ya kan. Nah, terus ada nanya nih, sebenarnya emiten kertas, kita agak skip tadi emiten kertas ini. Kan sebenarnya komoditinya kayaknya sempat naik sih ya, tapi nggak tahu deh akhirannya sekarang harganya berapa. Karena aku nggak ngikutin lagi, karena kemarin sempat naik, aku sempat take profit, kemarin resultnya itu dua-duanya bagus. Nah, itu kalau untuk ini kertas gimana nih, Arfan atau Cijas? Nah, kalau kertas ternyata result Q3-nya ini bagus banget. Benar. Kalau bener result Q3-nya ini bertahan sampai Q4 dan tahun depan, valuation-nya ini lumayan murah. Ya. Kemarin ini kita nggak berani untuk bener-bener betting on paper, karena kita selalu didengungkan bahwa di tahun 2022 ini atau di akhir tahun 2022 ini akan ada penambahan kapasiti kertas yang supply-nya akan banyak. Ya. Tapi ternyata harganya masih bisa naik tuh, masih bisa bertahan, harganya nggak drop. Nah, saya bilang kertas ini kalau berani hubungannya juga dengan China reopening, boleh kali ya. Tapi ya itu asumsinya earnings-nya ini beneran bertahan ya. Kalau earnings-nya beneran bertahan, valuation-nya boleh banget. Ya jadi cukup menarik ya, apalagi kalau harganya udah terkoreksi ya. Ini kan kemarin sempat di atas 10.000 tapi kemudian turun lagi ya.
Oke, terus nih ada yang nanya IPO yang potensi beggar. Nggak tahu nih yang mana. Cuman kalau yang menurut aku ya, yang menarik tahun depan mungkin IPO Pertamina Hulu Energi kali. Oh, itu sangat. Itu menarik. Itu sangat menarik cerita. Iya. Sangat menarik. Itu cash cow-nya Pertamina itu. Dan Pertamina Hulu Energi adalah induknya dari Elsa. Jadi Elsa itu kalau nggak salah atasnya itu Pertamina Persero, tapi Pertamina Persero own Pertamina Hulu Energi, kemudian Pertamina Hulu Energi mempunyai sama Elsa. Jadi menurut aku ya, kayak Elsa itu menarik karena ada katalis di sini dan harganya pun lagi turun nih. Nah, dengan adanya IPO-nya Pertamina Hulu Energi nanti ya tahun depan, tapi kalau Pertamina Hulu Energi kita udah pernah ketemu, sangat menarik. EBITDA margin tahun ini tuh sampai 55% EBITDA margin. Tinggi banget. Saya sampai EBITDA margin 55%, nggak salah nih, tinggi amat. Tapi terus kemudian saya cek Aramco juga segituan. Jadi memang normalnya segitu. Sangat menarik. Terus juga kalau beneran jadi IPO nggak perlu rebutan size karena size-nya gede. Cukup buat semua. Fund manager cukup, buat retail cukup, buat foreign juga cukup, size-nya gede banget. Iya, nah itu kalau ya itu mungkin, tapi masih tahun depan ya, masih lama. Tahun depan, dan tergantung nanti si pemerintah mau jual di valuasi berapa cerita. Iya. Kalau valuasi kemahalan ya kita hitung lagi. Iya, jadi ya kita mesti. Kalau kemahalan nanti kayak Mitratel dong. Iya, nggak naik atau naiknya pelan ya, tapi at least dia nggak turun ngedrop parah sih. Kayak mungkin sektor terakhir nih sebelum kita masuk ke technical review ya. Sektor kesehatan gimana? Karena tahun ini juga kesehatan nggak begitu perform. Tapi kalau kita lihat dari rotasi sektor di Bloomberg, itu IDX Health itu kayak mau naik loh ke improving nih. Tapi aku nggak tahu katalisnya apa gitu loh tahun depan atau akhir tahun ini. Gimana? Ada view nggak dari Jess dan Afan? Oke, saya ngomong dulu, terus nanti Cijes tambahin dulu. Cijes waktu konsultan ini dia ini nih healthcare banget, dia jagoan. Jadi kalau saya, karena tahun 2022 ini earnings growth dan EBITDA growth-nya itu biasanya rata-rata minus ya. Tapi bener, saya juga udah nggak ngeliatin lama ini health sector. Mungkin tahun depan bisa lebih ada cerita ya. Tapi tergantung again valuation-nya mungkin sedikit lagi lah. Mungkin a bit turunan dikit. Boleh ya ceritanya. Terus juga dengan health conscious masyarakat, karena kemarin COVID orang udah lebih mau health conscious, mau cek medical check up dan lainnya. Yes. Demikian. Mungkin Jess mau tambahin healthcare. Iya. Kalau healthcare itu sangat kental dengan peraturan BPJS Kesehatan sih menurutku. BPJS itu contribute a lot to the revenue ya, revenue daripada rumah sakit, tapi juga banyak ketidakpuasan dari rumah sakit ya ketika mereka menghandle pasien BPJS. Jadi sebenarnya ini tuh goes both ways gitu ya. Rumah sakit sebel gitu kan, BPJS dibayar murah gitu kan. Kayak kalau misalnya mungkin teman-teman di sini yang dokter juga pasti tahu, mungkin correct me if I'm wrong juga. Jadi kalau misalnya konsultasi BPJS tuh dengan dokter spesialis tuh dibayar itu murah banget sih. Dokter spesialis cuma dibayar puluhan ribu gitu ya. Kalau misalnya mereka konsultasi tuh ketika mereka menangani pasien BPJS. Jadi sebenarnya tuh banyak rumah sakit juga yang sebenarnya mereka nggak mau terima pasien BPJS karena BPJS tuh buat bottom line mereka tuh nggak oke gitu kan. Have to spend the same amount of time, tapi revenue yang mereka dapat tuh jauh lebih kecil gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal BPJS, tentu aja ini juga kaitannya erat ya sama misalnya tahun depan yang merupakan tahun kampanye, tahun depannya lagi ada pemilihan presiden baru, pasti ini peraturan-peraturan BPJS juga akan diwarnai oleh seberapa populis si presiden atau partai baru yang nanti akan berkuasa gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kalau di Amerika itu kan kalau dulu waktu Demokrat yang berkuasa, waktu Obama dia implement Obamacare gitu kan, kebijakan kesehatan yang populis. Kalau kita kan nggak tahu nih nanti partai baru atau misalnya presiden baru ini kebijakannya lebih kemana, apakah ke BPJS yang lebih inklusif gitu ya, kayak sekarang mereka kan ngapus kelas 1, 2, 3, sekarang akan nanti dibikin satu standar kelas yang sama, apakah nanti mereka akan justru malah bikin jarak gitu ya antara mungkin kelas 1,
kelas-kelas yang lain gitu. Nah kita makanya mungkin healthcare itu rada-rada mentok karena masih ngelihat banyak challenges dari implementasi BPJS, peraturan BPJS yang baru Ci, gitu. Terus kayak ya seperti yang kita tahu juga marginnya rumah sakit this year nggak terlalu expand banyak kan Ayah. Iya. This year emang nggak seperti tahun lalu gitu. Jadi ya mungkin rumah sakit kalau menurut aku katalisnya belum terlalu banyak. Tapi next year ya kita mungkin akan ngelihat mungkin ancillary revenues ya dari rumah sakit ini kan. Mungkin kalau misalnya kita lihat yang menarik juga lab kali ya Ci. Iya. Kan lab juga sebenarnya banyak kegunaan yang lain juga gitu. Jadi mungkin catalyst wise yang major mungkin nggak ada, tapi kita akan tetap juga ngelihat nih next year wait and see dulu nih peraturan yang baru seperti apa gitu. Oke. Ini kayak Kalbe ini juga sangat unik loh. Dia kan sempat leget lama banget, itu ada ya berapa, sekitar dari 2020 kali leget lama, tiba-tiba dari 2018 even kalau misalnya kalian perhatiin 2018 hingga 2022 awal atau pertengahan leget lama, malah 2020 sempat jeblok banget. Tiba-tiba tahun ini Kalbe ini performing very well. Nah, sampai harganya 2.000. Nah, itu nggak tahu sih cerita apa di mana Kalbe juga terus buyback lagi. Rata-rata pembelian buybacknya juga lumayan tinggi sih, yang terakhir di report itu buyback masih di sekitar 1.600-an. Nggak tahu nih kenapa menjadi harganya ini sangat perform. Mungkin Arfan ada tahu nggak sih kenapa Kalbe begini performing harganya? Karena consumer cerita. Dia masuknya bukan ke healthcare ya, sektor consumer ya. Oh iya, aku lupa. Dia ternyata emang campur sih, banyak juga yang ditambah dia produk nutrisinya, produk food and beverage-nya yang hubungannya dengan kesehatan juga bagus, ya? Bertambah di revenue-nya ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke sektor ke teknikal ya. Aku share untuk teknikalnya. Kita lihat. Oke, bentar ya. From the beginning. Oke. Teman-teman, selamat siang untuk technical review minggu ini. Seperti biasa, disclaimer dulu. Kemudian ini untuk IHSG untuk bullish skenario, IHSG akan masih melanjutkan sideways dalam jangka pendek antara 6.963 hingga 7.128. Indeks sudah menyelesaikan wave Y dari wave 2 di 6.955 dan akan kembali rally membentuk wave 3 dengan target di 1,618%, yaitu di indeks 7560. Ini kalau bullish skenario ya. Jadi IHSG MACD dia positif, tapi parabolic SAR masih negatif. Bagaimana kalau bearish skenario? IHSG rebound tapi belum bisa melewati resisten di 61,8, yaitu sekitar 7140. Wave X dari wave 2 hingga indeks rebound dan telah menyelesaikan wave X dari wave 2 hingga indeks akan terkoreksi membentuk wave Y dari wave 2 dengan target di bawah last low yaitu di 6747. Ini kalau bearish skenario-nya. Ya untuk sektornya minggu ini secara weekly yang improving IDX Health. Biasa kan aku suka kalau beli itu suka di improving karena ini yang berpotensi untuk rally. Kalau sampai masuk leading biasa naiknya lumayan jauh. Kalau kita lihat yang di sektor yang di sebelah improving ini ada IDX Health yang udah dikit lagi menuju leading, kemudian ada IDX Prop, IDX Finance, IDX Basic dan IDX Cyclical. IDX non cyclical ada di leading dan IDX Energi kemarin minggu lalu ini masih ada di border sini. Ternyata dia turun lebih jauh. Dan IDX Industry juga turun ke weakening, kemudian IDX Infra ke lagging dan ada IDX Trend dan IDX Tech yang ada di lagging. Tapi kalau secara daily atau jangka yang lebih pendek, kita lihat IDX Tech ini sudah improve ya, masuk ke leading dan IDX Basic juga di sini ada di leading.
Kemudian ada IDX cyclical, ada IDX trans, dan IDX prop. IDX infra ada di improving dan IDX finance ada di improving. Yang ada di weakening ada IDX non cyclical, dan yang ada di lagging ada IDX health, IDX energi, dan industri. Kemudian ini untuk IDX Tech. IDX Tech ini di dalam universe-nya apa sih yang menarik? Kalau kita lihat di weekly-nya ada ini hadit. Ini aku nggak tahu nih haditnya apa nih, tapi kelihatan muncul di sini. Kemudian di sini ada MTech, ada DMMX, kemudian ini ada multipolar ya. Dan yang ada di leading ini banyak banget. Yang di leading ada NFCX, ada Kios, ada Edge, ada di DCII, ada Bukalapak, ada MCAS, ada Metro Data. Dan di sini ada tech yang ada di lagging. Kalau IDX Health kita lihat secara weekly yang sekarang ini ada DGNS, juga ada Sido, kemudian ada juga ada Care, dan yang ada di leading ini ada Kalbe-nya di sini yang lagi dia puncak ya. Kemudian ada weakening, ada merek, ada Hill, ada Mika, ada Silo, dan di sini ada Same yang di lagging. Yang di lagging ini banyak banget, ada PH, ada Dariavari, ada Tempo Scan. Nah, ini cukup menarik, kita boleh pantau nantinya. Kemudian saham-saham apa yang menarik karena ini lagi rame, sektor tech. Kemudian ini sektor tech yang kelihatannya secara volume dan harga ada peningkatan. Ada Mari, di mana Mari itu break resisten di 140 dan udah di atas Tenkan-sen dan Tenkan-Junsen level. Saat ini masih berada di Kumon tapi berpotensi membentuk future Kumon twist di sini. Mari rekomendasi buy, tapi jika kalian ingin melakukan cicil pembelian bisa buy di area 164 hingga 147 dengan target 1 di 174 dan target 2 di 184 dan stop loss 140, di mana MACD dia sudah positif dan parabolic SAR juga positif. Kemudian ada Bukalapak itu break resisten di 294, rekomendasi buy. Bukalapak akan tes resisten jangka pendek di 318. Dalam jangka pendek buka masih dalam uptrend, secara jangka pendek dia uptrend ya. Rekomendasi buy jika ingin melakukan pembelian bisa di area di 320 hingga 300 dengan target pertama 340 dan target kedua 356 dan stop lossnya 294. Kemudian ini ada Indi juga. Indi buy if di ngebreak 2850. Indi terkoreksi tapi masih bertahan di MA 200 hari. Kenaikan berlanjut dengan tes resisten down channel di 2850. Break parabolic SAR level akan mengkonfirmasi uptrend dalam jangka pendek. Secara MACD masih negatif dan parabolic SAR juga masih belum menarik. Tapi jika kalian ingin melakukan pembelian secara bertahap bisa melakukan di buy area di 29 hingga 2770. Dengan target pertama 31 dan 34, stop lossnya di 2650. Kemudian ada Wika buy if break 955. Dari pertengahan Oktober sudah tidak membentuk lower low untuk Wika, dan mungkin beberapa saham konstruksi juga mungkin hampir-hampir sama ya patternnya. Wika ini break resisten di 955 akan membuka peluang breakout dari konsolidasi. Wika jika kalian melakukan pembelian bertahap bisa melakukan di area 960 hingga 915 dan target 1 di 1000, target kedua ada 1060 dan stop loss di 900. MACD dia udah positif, parabolic SAR juga positif. Kemudian ini ada Astra itu terkoreksi di FR 78,6 dan lower Bollinger Band di 61,5. Rebound dari level ini menuju resisten 67. Rekomendasi untuk Astra adalah buy untuk melakukan pembelian area bisa di 63 hingga 61 dengan target 67 hingga target kedua adalah 73 dan stop lossnya 6050. Kemudian ini ada Toba ini cukup unik ya karena koreksi bertahan di Tenkan-sen dan Kijun-sen level, tapi Toba ini baru menarik atau terkonfirmasi naik jika sudah break di atas 705. Jadi kalau dia break 705 baru trennya berubah tuh, trennya menjadi tren naik yang baru. Jika ingin melakukan spekulasi buy dan cicil buy yaitu di 710 hingga 650, target pertama 775 dan target kedua 825 dan stop lossnya 645, di mana MACD dan parabolic SAR sudah positif.
Mungkin teman-teman yang ingin lebih lanjut mempelajari technical bisa kontak ke admin di 0812-8891-9742 di mana kita memberikan materi untuk pelajaran technical. Nanti akan ada Q&A dan kita akan melakukan pembahasan untuk saham-saham yang menarik. Jadi ada baiknya kita belajar technical karena ini akan membantu trading kita, di mana market sekarang ini bergerak cukup cepat dan perubahannya cukup signifikan ya, dari buy bisa tiba-tiba sell. Jadi kalau kalian membekali diri dengan technical, harusnya itu akan cukup membantu. Oke, terima kasih. Nanti materi akan saya share seperti biasa. Oke, thank you untuk Cijes dan Arfan. Mungkin karena kita udah nggak kerasa ngobrol ternyata lebih lama daripada kita perkirakan. Mungkin ada kata closing statement untuk teman-teman semua. Kalau dari aku, thank you banget cerita untuk invitation-nya ngobrol hari ini. Aku belajar banyak juga nih dari cerita ternyata update banget soal hampir semua sektor ya di IDX. Gila, itu keren banget menurut aku. Hebat banget cerita, thank you banget buat invitation-nya hari ini. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah ngedengerin kita, yang dengerin kita ngobrol dan nanya-nanya juga. Terima kasih juga sudah menyimak. Mungkin kalau dari aku itu dulu, Ci. Oke, mungkin Arfan mau nambahin? Saya ikut istri. Oke. Thank you banget nih, kalian benar-benar couple goals. Udah jadi idola aku nih sejak lama punya. Cerita sama Koko juga jadi couple goals kita. Oke. Thank you cerita. Oke, thank you ya teman-teman. Thank you semuanya. Thank you. Happy weekend. Thank you. Salam sehat ya. Sampai ketemu nanti Natalan bareng. Oke, siap. Oke, thank you semua. Selamat siang. Happy cuan selalu ya. Thank you, bye.